Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Oke, nah ini pagi-pagi sekali. Dan saya juga sudah janji di grup bahwa saya akan menganalisa 25 saham ya, tapi 10 sahamnya sudah saya analisa. Jadi ada sisa 15 saham lagi yang belum dianalisa. Oke, jadi kali ini kita akan menggunakan price action dan juga indikatornya menggunakan MACD dan juga stochastic. Oke, nah jadi kita yang pertama ini sudah ya 1 sampai 10 sudah. Nah, ini bagi kalian yang belum ada grup apa ya? Grup komunitas saham, kalian bisa masuk ke grup saya ya di Renaissance. Nah, nanti ada linknya di bawah ya di deskripsi. Nah, kalian bisa juga nanti saya akan mungkin setiap minggu akan mengadakan list-list yang ingin sahamnya untuk dianalisa. Oke, nah jadi ini ada list dari member yang sebelumnya yang sudah di list, jadi ada 25 ini. Oke, langsung saja kita akan ke list yang pertama, yaitu adalah Pegas. Oke, nah kita menggunakan trading view ya. Langsung ketik Pegas. Oke, nah ini chart Pegas ya, kita panjangkan dulu, ini yang kita kecilkan. Oke, nah ini Pegas ya. Untuk Pegas sendiri ya, dia tinggal kita buat garis horizontal. Nah, ini support yang sangat kuat ya. Kemungkinan dia bakal ya, ini sudah ini ya stokastik ya, sesuai dengan stokastik. Dia dari oversold menuju overbought. Kita lihat apakah dia mampu menembus ini sih, resistannya sih. Ya. Pegas ada resisten di sini. Dua double top ini. Nah, ini kalau misalnya dia masih berlanjut dari MACD dia, memang dia sudah mulai ke atas ya, mulai uptrend. Dan ini juga mulai divergen ya, kalau kita tarik garisnya mulai ada kenaikan ya, lumayan menarik. Untuk Pegas lumayan dia, tapi lebih bagus kalau menunggu di sini ya. Kalau misalnya ternyata dia tidak sampai, dan dia kan seperti ini kan, chart apa polanya sebelumnya. Dia naik ketika stochastiknya oversold, dia naik. Cuman dia tidak mampu menembus ini ya, resisten yang di sini. Nah, dia akan balik lagi jatuh gitu. Ini masih bisa untuk di hold, cuman tengok lagi nanti jika dia ternyata stokastiknya dia turun dan ini juga turun gitu candlenya, nah itu kemungkinan dia bakal masih melanjutkan tren penurunannya atau downtrend dan mungkin menuju ke sini ya. Jika kita lihat ke belakang, nah ini ada lagi supportnya ya, jadi ini belum pasti rebound sih ya, belum terlalu kuat gitu, walaupun ini ada pola seperti pola double bottom ya, mau menuju double bottom, cuman neckline-nya di sini ya, belum bisa menembus neckline-nya ya. Untuk ininya belum dapat dikonfirmasi reversal ya. Oke, nah itu untuk Pegas ya, lumayan menarik ya, lumayan menarik. Cuman ya itu tadi, dia harus mencoba menembus resisten ini loh. Baru kalau kalian mau beli, tunggu dia breakout ya. Kita lihat mampu tidak dia menembus yang atas ini. Oke, nah itu untuk Pegas. Berikutnya adalah EMTK. Oke, kita buka EMTK, Imtek. Nah, ini masih bullish ya, masih bullish. Masih di atas MA 200, cukup oke. Ya, ini kemungkinan dia swing dan dia bakal pullbacknya ya, ini pullbacknya dan ini swingnya. Kemungkinan dia bakal naik lagi sesuai dengan stokastiknya, momentumnya kemungkinan dia bakal lanjut ke atas. Oke, nah untuk kecenderungannya sendiri dia masih uptrend ya. Nah, ini yang pertamanya, cuman itu garis trendline supportnya. Nah, ini yang barunya ya.
Ya lumayan lah, masih lumayan bagus. Oke, untuk EMTK masih layak untuk di hold. Bagi kalian yang cut loss, aduh salah deng. Nah, kalian bisa ini ya, di bagian area sini. Kalian bisa, jika ternyata turun, kalian bisa fast down di bagian sini ya. Nah ini, tapi ini kemungkinan dia bakal masih melanjutkan kenaikannya sih. Tren kenaikannya masih berlanjut, masih cukup oke. Ya, ini polanya memang seperti head and shoulder, cuman gagal ya sepertinya, tidak sampai ke bawah. Oke, nah ini cukup bagus. EMTK, selanjutnya ada DSNG. DSNG. Wah, ini bagus juga nih ya. DSNG bagus chartnya ya. Ini seperti inverted head and shoulder ya. Ya, lumayan bagus juga. Dan dia di sini ada resisten yang cukup kuat ya. Nah, neckline-nya di sini ya. Kalau dia bisa breakout dengan volume yang cukup besar, ini lumayan bagus DGNS. MACD-nya juga mulai ke atas ya, mulai uptrend. Oke, good, masih bagus. DGNS. Oke, selanjutnya ada BBYB. Oh ya, untuk DGNS tadi tunggu. Lupa saya bikin. Nah, ini ada sedikit pelemahan ya. BBYB. Apakah layak untuk di hold? Masih, cuman kalian bisa pasang cut loss di sini ya. Nah, cut lossnya di sini. Jika dia menembus, maka dia akan menuju ke sini. Ke ini ya. Oke. Menuju ke support yang ini. Untuk BBYB masih oke ya. Tapi kalau misalnya dia menembus ini, maka dia menjadi double top ya di sini ya. Pola double top. Dan juga ini mulai mengecil ya volumenya. Volumenya mulai mengecil, agak-agak diwanti-wanti untuk BBYB ya. Akan kemungkinan bakal membentuk pola, jika seandainya tembus ya supportnya ini, kemungkinan dia akan membentuk pola double top. Oke, nah itu untuk BBYB. Oh iya, yang tadi apa? MTK ya. DGNS kita belum buat supportnya. DGNS yang baru lagi ya. DSNG. Oke, ini dia yang tadi. Nah, ini untuk support minornya bisa di sini ya. Nah, ini kalian bisa cut loss di sini, dan kemudian dia bakal support major ya di sini. Nah, jadi ini support yang kurang kuatnya di sini dan terdekatnya. Kalau misalnya ada tembus, dia bakal ke support yang ini. Oke, paham ya untuk DSNG. Berikutnya tadi BBYB sudah, L-SIP. Nah, L-SIP. Nah, L-SIP ini juga di bawah MA200-nya ya. Walaupun begitu, dia ada kecenderungan untuk naik ya, berbalik arah. Oke, jika kita lihat majornya di sini. Nah, ini support kuatnya. Cuman di sini ada juga supportnya. Support dari sebelumnya ya. Untuk ini ya bisa kemungkinan dia berbalik arah ya. Berbalik arah, dan juga dia akan menguji resistannya sih ini. Resisten di sini dan juga MA200-nya. Nah, ini ada resisten dan juga dia akan menguji MA200-nya. Nah, jika dia ternyata gagal,
atau kalian sudah ini ya, jika kalian beli di bawah ini, jika dia menyentuh ini sebaiknya kalian bisa taking profit setengahnya ya, dan kalian melihat kelanjutan dia apakah dia mampu breakout dengan volume yang tinggi. Nah itu bagus ya kalau misalnya dia mampu breakout dengan volume yang tinggi. Untuk polanya sendiri ya seperti double bottom ya, neckline-nya di sini double bottom, atau ini ya cup and handle ya bisa juga. Oke, nah itu untuk L-shape. Berikutnya ada yellow. Nah yellow ini juga mengalami kenaikan cukup besar ya. Di porto saya dia plus 50%. Cuman dia candlenya panjang ya, dan ini juga ini ya, banyak paginya itu sangat ngebut sekali ya. Jadi kemungkinan ada yang beli di atas ini ya, ada yang nyangkut gitu. Nah ini agak-agak berbahaya sih. Yellow yang berbahayanya beli di atas ya. Nah, makanya itu jangan, kalau misalnya candlenya sudah tinggi itu sebaiknya jangan terlalu dipaksakan untuk ngejar ya. Sudah terlambat gitu. Kalian bisa belinya di ini sebelum dia terbang. Nah, saya dapatnya di kisaran sini. Dan dia ada 50% ya kalau kita tarik. Oke, nah itu untuk yellow sendiri, karena ini sudah lama seperti orang ini ya, sudah profit ya. Ya kita hold aja, kita tengok jika ternyata dia terjadi pelemahan ya, atau saya sudah ini sih 50% ya jual semalam melihat pelemahan ini ya. Kalian bisa jual semuanya ketika dia nyentuh harga di sini sih, atau di sininya. Nah itu kalian bisa take profit semuanya. Untuk stokastiknya juga sudah mulai overbought ya, dan dia akan menuju oversold-nya. Oke, nah untuk yellow volume bagus ya, candlenya juga ini ada terjadinya aksi taking profit ya di sini, aksi jualan. Oke, nah untuk yellow masih layak. Kemungkinan dia juga bakal masih ke atas gitu. Tapi kalau yang belum masuk ya jangan ya. Bagi yang belum dapat barangnya jangan masuk ke saham yang sudah terbang tinggi seperti ini. Oke, nah itu untuk yellow. Berikutnya adalah GJTL. Nah, GJTL ini juga membentuk pola double bottom ya. Ya. Kita bisa lihat dulu ke belakang. Dia sebenarnya di fase sideways-nya ya. Di sini juga ada apanya. Dan dia di sini resisten yang sangat kuat ya. Nah, di sini ya. Jika dia mampu breakout, nah ini cukup bagus ya. Cuma volumenya kurang banyak gitu. Kurang banyak yang tertarik. Sedangkan stokastiknya sudah menandakan overbought, kemungkinan dia bakal turun lagi ke bawah ya. Dan dia akan ini ya, di boxnya ya. Nah kemungkinan dia bakal turun ke bawah ya, kalau dilihat dari stokastik ya. Cuman nanti akan suatu saat dia kemungkinan tidak akan menembus support ini ya. Ya cuman belum saatnya, belum Agustus ini, mungkin akhir Agustus ya bakal menembus resisten ini ya. Bagi kalian yang belum beli, bisa beli di bawahnya ini di 750 ya. Bisa kan beli di 750. Ini kemungkinan dia bakal hari ini ya, di tanggal 24, kemungkinan di hari Senin ya. Kemungkinan bakal koreksi ya. Tidak mampu menembus resisten yang di sini. Oke, nah itu untuk GJTL, tapi masih layak di hold sih. Kemungkinan dia akan sideways di kotak atau boxnya itu. Berikutnya DGNS. Nah, DGNS. Nah, ini sangat berbahaya juga ya. Ketika simbol ini dia ada yang Nasdaq, ada yang Indonesia ya, atau IHSG atau BI. Nah, ini pastikan kalian milihnya yang IDX ya. Saya kadang suka yang asal pencet aja gitu di Nasdaq, tidak taunya. Oke, kita langsung buka chartnya DGNS. Nah, ini
cukup berbahaya ya. Kemungkinan dia bakal mantul ya, deh supportnya ya. Ini siapa lagi nih buatnya? Oke, kemungkinan dia bakal mantul di supportnya ya. Kalau dilihat dari stokastiknya, cuman dia mantul, terus dia bakal turun kemungkinan ya. Kalau lihat dari MACD-nya, jadi dia bakal mantul sedikit. Istilahnya itu naik untuk turun gitu ya. Naik, tapi dia akan menembus supportnya. Kemungkinan. Ya kalau misalnya dia menembus supportnya ini, sebaiknya kalian cut loss saja karena kemungkinan dia berpotensi ke ini ya, ke support yang ini, ke 560 ya. Dan dia ini potensinya juga dia untuk HNS ya, head and shoulder. Jadi dia mantul dulu, baru kemudian turun dan menembus support yang ini, dan dia akan bakal ke ini. Itu potensi yang saya lihat ya. Oke, nah untuk Dragon S ini agak berbahaya ya. Sebaiknya kalian jual dulu saham kalian ketika dia naik nanti. Ya, jual dulu sebagian ketika kalian patokan stokastik aja ya. Ketika dia sudah ke atas atau overbought ini, kalian bisa jual semuanya atau sebagian ya, karena sangat danger gitu. Oke, nah itu untuk DGNS. Berikutnya adalah Elsa. Elsa atau Ratu Elsa. Oke, nah ini juga banyak juga ya Elsa ya. Elsin. Ini di apa? Oke. Nah, Elsa sendiri kecenderungannya masih downtrend ya. Kita buat dulu trend line-nya. Kita ganti warna merah, menandakan bahaya. Nah, kecenderungannya juga masih ini ya. Paskan. Oke, nah kecenderungan masih downtrend dan yang belum breakout dari dari apanya? Jika kita lihat apakah ada divergen? Sebenarnya belum ada ya, masih rata aja. Jadi kemungkinan bakal ini ya, menuju ke supportnya ini. Elsa sih sangat tidak ini ya, sangat tidak bagus ya untuk masuk. Nah, kemungkinan bakal support sini atau area sini lah. Ya, dia memang naik. Secara stokastiknya memang naik, cuman dia naiknya nanti ketika dia overbought. Nah, ini dia tidak akan mampu melanjutkan kenaikannya gitu. Dan dia akan ke overshot lagi gitu. Nah, seperti ini ya, pola pergerakannya. Coba lihat. Ketika dia overshot, dia naik. Nah, atau yang seperti ini. Nah, ini kan dia mau menuju overbought-nya. Dan hampir sama ya kenaikannya. Bahkan tidak pernah menyentuh. Nah, ini kan lebih mantap lagi sebenarnya di area sini ya. Sudah naik, cuman dia tidak mampu. Bahkan MACD dia juga ini ya, golden cross gitu. Cuman kenaikannya tidak seberapa gitu. Trennya masih tren untuk downtrend gitu. Ini hanya ya lika-likunya saja ya, hanya lika-liku untuk dia turun. Elsa sangat bad, sangat danger. Berikutnya ada BNLI. Nah, kita lihat BNLI. Bank Permata TBK, biasa bank bagus ya chartnya. Oh, oke. Nah ini kita hapus dulu apanya. Sebenarnya saya ada pernah masuk ya di saham nih, makanya saya buat target seperti ini. BNLI secara ini sih dia karena naiknya terlalu tinggi ya, jadi ini ada ya wajar lah dia kembali ke harga normalnya. Cuman kalian bisa MA200 nya juga apa ya, bisa jadikan super MA200 ya. Tapi ini sangat berbahaya ya. Semuanya lagi downtrend ya, stokastik maupun MACD nya juga ke bawah, dead cross. Belum ada tanda-tanda GC. Ya kemungkinan dia bakal kembali lagi sih ke harga semulanya. Untuk BNLI sangat bahaya, bahkan bagi kalian masuk tidak disarankan ya. Dan juga volumenya jika kita lihat, volumenya juga kecil ya. Volume juga kecil ya. BNLI bahaya. Bagi kalian yang sudah nyaku di atas, bisa cut loss ya, dan cari saham yang lebih bagus gitu. Nah berikutnya IRA. Nah ini saya megang ya, dan juga masuk ke SMM ya kemarin. IRA udah masih masuk sih. Nah IRA ini ya
seperti saya bilang, gunakan ini ya, gunakan garis Fibonacci, dan kita bisa lihat IRA ini ada potensi ini ya, berbalik arah ketika dia menyentuh Fibo 0,5 ya. Dan tapi dia juga tidak mampu ya semalam, walaupun sempat menembus gitu. Cuman closingnya tidak mampu closing di atas Fibonacci 0,3082. Tapi secara stokastiknya kemungkinan dia masih menarik ya. Nah, ini targetnya kemungkinan dia bakal naik di 0,236 atau di angka 2070 ya. Nah, ini saya kemarin sempat face down lagi pas di ini ya, di angka 1830 atau 1830 ya. Saya sudah masang dan dapat ya. Dan dapat lumayan karena face down yang kedua ini lebih besar ketika saya membeli yang pertama, dan tak salah saya ada membeli di kisaran sini lagi. Nah, itu lebih besar porsinya yang kedua ini ketimbang yang satu. Jadi hampir minus berapa ya? 0,1 atau berapa itu? Ya. 0,1 1% sampai 0,5 ya, sekitar 0,5 karena dia bergerak naik. Kalau sampai atas ini kemungkinan 0,5 ya, apa minusnya. Ya, untuk IRA masih layak ya. Ternyata Fibo yang 0,5 ini cukup kuat menahan, dan juga stokastiknya momentumnya itu naik ke atas gitu. Walaupun MACD-nya masih kecenderungan untuk turun. Oke, semoga saja ini bagian swing ya, saya harap ya. Dan ini sama ya. Nah, ini juga bisa membentuk head and shoulder ya kalau kita lihat. Ya, ini agak berbahaya juga sih. Kita lihatlah gimana kenaikannya nanti. Oke, tapi untuk sekarang masih saya pegang sih, masih saya hold. Oke, nah itu untuk IRA. Berikutnya ada SAMF. Aduh, betul ya? Oke, hanya ada satu yang pakai kode ini. Dia ada pantulan ya. Dia ada pantulan. Nah, ini seperti ini ya. Double, ada dua pantulan. Aduh, gimana gambaran ini? Nah, ini satu ya. Ada dua pantulan. Dan juga MACD-nya Golden Cross. Lumayan menarik ya, saham ini lumayan menarik. Walaupun ada koreksi, lumayan menarik masih. Oke. Kayak bisa ini menangkap pisau ketiga jatuh ya. Dan dia masih di atas MA 200-nya ya. Ini masih baru ya. Lumayan menarik sih. SAMF ya. Bagi kalian yang mau masuk bisa ya. SAMF. Lumayan menarik. Ini bagus ya. Walaupun dia jatuh gitu, cuman dia akan kemungkinan bakal berbalik arah ya. Coba kita lebih rinci lagi. Kita pakai garis Fibo. Kita lihat penurunannya. Ya, dia sempat menembus ini sih, 0,786. Ya, tapi ini lumayan menarik ya. Lumayan menarik. Oke, SAMF bagus. OPMS kita lihat. Tapi kalau kalian belinya di atas yang SAMF itu bisa average down sih. Ya. Bisa average down. Kalau kalian cut loss sudah terlambat ya. Kalau kalian cut loss, nantilah cut lossnya ketika dia naik. Nah, ini sangat berbahaya juga ya. Walaupun dia mau GC ya, mau golden cross, tapi ini sudah bahaya, dan dia tertahan di apa ya, support yang ini ya. Oke, tertahan di supportnya. Ini apa ya? OPMS ini kurang liquid kayaknya, dan banyak ininya, gap-gapnya ya. OPMS seperti kurang liquid kayaknya, banyak gap-gapnya, sangat tidak bagus ya, sangat berbahaya saham-saham seperti ini. Nah, ini kemungkinan dia bisa naik ya, bisa naik, tapi ini masih belum
belum terkonfirmasi kenaikannya ya. Kalau dilihat dari MACD-nya, trennya mungkin akan berubah itu. Trennya akan berubah. Ya, dan ini juga lumayan kuat ya support yang ini. Supportnya ini lumayan kuat ya, ada dua kali pantulan sebelumnya. Dan juga ketika dia mau menembus ini juga volumenya itu harus naik lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya menandakan harus dengan uang yang banyak gitu naik ketika menembus resisten yang ini. Oke, tapi ini sudah mulai bahaya ya, mulai bahaya ini. Dan juga volumenya juga belum sih. Nah, ini volume yang tertinggi ya ketika di sini, dan dia malah berbalik. Oke, untuk OPMS sangat berbahaya, bisa cut loss. Berikutnya adalah Friend. Nah, Friend ini sangat terkenal gitu. Aduh, salah ketik. Friend ini sangat banyak digemari. Smartfren Telekom TBK. Untuk keadaan sendiri dia masih ya main bagus ya Telkom ya. Oh, wajar sih banyak yang menanti ini walaupun dia downtrend ya, mingguannya ya, bulanannya ini downtrend. Kemungkinan dia bakal patah sih downtrendnya. Nah, ini aja sudah breakout ya dari downtrendnya ini. Ya, ini lumayan menarik ya. Dari MACD-nya juga mulai GC, dan stochastiknya juga mulai ke overbought ya, menuju ke atas gitu. Oke ya, Friend lumayan menarik Friend. Oke, bagus lah. Dan juga dia di atas MA 200 ya. Oke, berikutnya adalah WIM. Oke, nah ini Wismilak dan juga masuk di ini ya. Masuk di SMM. Nah, ini kemarin polanya pola double bottom ya. Dan juga ininya mulai divergen ya MACD-nya. Ya, MACD-nya kalau dari sini. Nah, dia mulai berbalik arah sepertinya. Ya, ini kemungkinan dia hanya pullback ya. Jika kalian sudah masuk, nah kita buat garisnya. Nah, kan bisa cut loss ketika dia menembus ini, tapi kan bisa reverse down lagi ketika dia menyentuh 535 ya. Kalian bisa beli lagi di 535, tapi ketika dia gagal gitu ya udah gitu. Ketika dia nembus, kemungkinan bakal kesini aja ya, ke garis yang ini, support ini, jika skenario gagal gitu. Tapi jika breakout ya alhamdulillah gitu. Apalagi breakoutnya dengan breakout dari ini ya, dari box ini atau rectangle ini, dan dia dengan volume yang besar tentunya. Wah, itu bagus sekali sih, berita baik atau good news untuk kalian. Oke, Wismilak masih layak untuk di hold ya. Jika dia ternyata turun, kalian bisa beli lagi sekali di sini di 535. Oke, dan cut loss 3% ketika dia turun ini. Oke, nah itu saja SMM kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga bagi kalian yang belum ada saham-saham ini, tadi sudah saya notice saham-saham apa saja menarik ya. Ada SAMF ya yang menarik tadi ya, IRA juga lumayan. Oke, nah itu kalian bisa jadikan list kalian untuk kalian masuk. Dan lihat juga bid offer-nya, karena di sini saya tidak melihat bid offer-nya. Kalian lihat juga bid offer-nya apakah tipis-tipis atau gimana gitu. Oke, nah itu saja video kali ini. Ini belum saya kasih nama programnya sih, tapi kemungkinan setiap minggu saya bikin gitu, setiap akhir pekan lah ketika bursa tutup. Oke, terima kasih telah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.